Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita akan membahas tema yang barangkali jarang-jarang dibahas, yaitu tentang taubat dan bagaimana sholat taubat itu. Tadi sudah saya emailkan, mungkin sudah digandakan ya. Sebenarnya baca itu aja sih udah jelas itu, tinggal kita tanya jawab aja. Tapi untuk menghormati pimpinan acara tadi, ya udahlah, yuk kita baca dulu gitu ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang taubat itu dalam bahasa Arab ya kan disebut dengan ar-ruju', yang artinya kembali. Maksudnya kembali dari dosa-dosa kepada kesucian. Atau di dalam kitab Kifayah At-Talib Ar-Rabbani dan juga dalam kitab Lisanul Arab, ini dua-duanya adalah kamus bahasa Arab gitu ya. Ar-ruju'u min af'alin madmumah ila af'alin mahmudah syar'an. Kembali dari perbuatan-perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang terpuji yang secara syar'i dilakukan. Nah, itu taubatnya. Sedangkan sholatnya ya tentu adalah sholat yang disyariatkan untuk dikerjakan oleh seorang hamba dalam rangka dia sedang bertaubat kepada Allah dan kembali dari dosa-dosa dan maksiat. Jadi ada taubat itu yang cuma sekedar taubat dalam arti dia ngomong aja saya taubat, udah begitu. Tapi ada juga taubat ini pakai ada sholatnya. Nah tentu yang taubat pakai sholatnya taubat yang benar-benar serius, bukan taubat sambel ya, bukan tomat ya. Sekarang taubat besok kumat gitu. Tapi taubat yang betul-betul taubatan nasuha. Nah secara masyru'iyah atau secara pensyariatan ya ada banyak dalil atau nas hadis Nabi itu sudah ada di situ. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tahura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu thumma qara'a hadhihi al-ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menceritakan ya bahwa aku telah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa kemudian dia berwudu ya, dan berwudu dengan baik ya, kemudian dia mendirikan sholat 2 rakaat. Nah ini dia sholat 2 rakaat, maksudnya sholat taubat. Lalu dia minta ampun kepada Allah. Habis dia sholat, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Pastilah Allah ampuni, pasti diampuni oleh Allah. Kemudian Rasulullah membaca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka sampai akhir ayat. Itu dalil masyhuriyah tentang sholat 2 rakaat yang masuk dalam sholat taubat. Dan ada hadis yang lain yang bunyinya dari Abi Darda, di mana beliau mendengar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu tsumma qama fa shalla rak'ataini aw arba'an. Siapa orang yang berwudu kemudian dia perbagus wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, ini perawinya rada lupa apakah 2 atau 4 gitu ya. Yuhsinu fiha adzikra wal khusyu'a. Nah, di dalam sholat itu dia memperbagus zikirnya dan khusyuknya. Tsumma astaghfirullah azza wa jalla wa ghafara lahu. Kemudian dia minta ampun kepada Allah azza wa jalla, maka Allah akan mengampuninya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita sekarang bicara bukan sholatnya dulu, kita bicara taubatnya. Jadi agar taubat seseorang itu bisa diterima oleh Allah, memang tidak sembarangan, tidak sembarang taubat ya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah nomor 1 itu ikhlas, syaratnya taubat. Jadi ikhlas itu artinya dia bertaubatnya itu bukan karena motivasi yang lain-lain, tapi karena memang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Memang kesadaran itu datang dengan sendirinya, tidak dipaksa gitu ya. Taubat nggak lo? Kalau nggak taubat, buat tembak gitu misalnya. Itu nggak taubat namanya gitu ya. Jadi taubat itu harus lahir dari hati. Itu yang dikatakan sebagai ikhlas. Tidak dikotori oleh motif-motif yang lain seperti untuk belas kasihan atau sekedar mendapatkan hati calon mertua misalnya,
wah dulu memang saya tukang minum, tapi sekarang saya sudah tobat gitu. Maksudnya biar dapat anak perawannya gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu. Artinya tidak bisa. Atau pencitraan gitu. Wah saya udah tobat, dulu belum haji, sekarang udah haji, tambahin embel-embel hak di depannya, atau kemana-mana pakai peci, pakai sorban dan sebagainya. Padahal itu cuma sekedar untuk pencitraan. Maka yang seperti itu di mata orang mungkin dianggap sebagai tobat, tapi di mata Allah, di sisi Allah, tobatnya belum diterima. Nah yang kedua adalah menyesal. Ini susah nih yang namanya menyesal. Karena bisa jadi orang yang sudah taubat itu, dia masih ada keinginan untuk melakukannya. Dia masih memandang indah, cuman dia menahan diri. Nah, padahal taubat yang sesungguhnya itu ada rasa sesal. Orang kalau menyesal itu, kalau ingat itu udah nggak suka. Karena dia semacam kayak ada katakanlah trauma gitu di dalam dirinya, bahwa perbuatan itu jelek banget, terkutuk banget. Dan saya udah menyesal deh, udah nggak mau berpikir ke sana lagi, nggak mau ngelirik-ngelirik lagi ya. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang memang membangun luka yang lama. Nah, gitu harus ada sifat atau sikap menyesal itu. Kemudian yang ketiga, orang yang bertobat itu tidak ada ulangan ya. Artinya tidak mengulangi. Yang namanya tobat itu hakikatnya adalah berhenti total. Nah, kalau dia biasanya tiap malam minggu nenggak 3 botol, sekarang sih udah lumayan lah, paling 1 botol gitu ya. Itu belum tobat gitu. Biasanya zina, sekarang cuma petting-petting doang gitu. Itu belum tobat gitu. Ya kan? Biasanya pakai baju panjang begitu ya. Sekarang udah lumayan lah, kadang-kadang pakai jilbab walaupun ketat gitu misalnya. Itu belum dikatakan taubat, yaitu baru ingin taubat. Baru jajalin kalau taubat gimana ya gitu, tapi belum taubat itu sendiri. Artinya dosanya itu belum diampuni. Sebab orang kalau taubat itu artinya dosanya itu hilang, habis, hangus gitu loh. Seperti orang kafir misalnya. Orang kafir itu kalau dia masuk Islam, maka semua dosanya itu hilang, nol sama sekali. Walaupun dia sejak lahir belum pernah sholat, belum pernah puasa, zakat, yang semua yang wajib-wajib gak pernah dikerjakan. Bahkan semua yang haram-haram dikerjain semua. Ya berzina, ya mencuri, ya minum, ya macam-macam gitu ya. Seumur-umur orang itu kafir dengan segala kekafirannya. Di ujung akhir dari hayatnya, di usia 70 tahun dapat hidayah. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Rasulullah, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Keislamannya dia itu menghapus semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Jadi begitu dia 2 kalimat syahadat dia baca, itu dosa semua yang udah numpuk tuh hilang. Kalau habis itu tiba-tiba Israel lewat, langsung dicabut nyawanya, surga langsung. Walaupun itu seumur-umur dia gak pernah sholat, gak pernah semua perbuatan. Nah itu kan kalau orang kafir. Gimana dengan orang Islam? Ya sama gitu loh. Cuma kalau orang Islam tobatnya bukan baca 2 kalimat syahadat gitu. Tobatnya ya tidak mengulangi. Hilang itu rasa atau keinginan atau katakanlah semacam kerentak di dalam hati pengen ulangin lagi. Kalau masih ada kerentak itu, ya tobatnya sih diterima, tapi dosanya belum terampuni gitu. Orang tuh tobat tuh ada tingkatan-tingkatannya kan. Ada tobat yang sifatnya hanya dia berhenti doang, tapi karena kepepet jadi berhenti. Tumben kagak minum, dia lagi gak ada duit gitu misalnya. Besok begitu duit banyak minum lagi gitu kan. Udah nggak masang nomor lagi gitu, nggak main togel lagi, lagi nggak ada duitnya gitu. Kalau pas lagi kaya dia begitu lagi. Nah ini orang seperti ini bukan tobat, dia cuman frekuensi aja, fluktuasi gitu ya. Di antara maksiatnya kadang-kadang maksiat banget, kadang-kadang agak kurang maksiatnya, tapi kadang-kadang tinggi lagi. Kayak iman, naik turun. Nah maksiat itu juga ada maksiatnya lagi berada pada puncak tertinggi, ada pada titik terendah, tapi naik turun nggak berhenti gitu. Nah itu namanya bukan tobat, itu cuma gantian aja ya, atau sekedar intermezzo. Kadang-kadang zinanya libur gitu, kadang-kadang minumnya libur, kadang-kadang korupsinya libur gitu, tapi dia tidak berhenti total gitu. Dia tetap masih menjalankan lagi, itu namanya bukan tobat. Karena kalau tobat itu syaratnya adalah tidak akan terulang lagi ya. Kalau dahulu sering meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu, dan sekarang masih ada 1-2 sholat yang suka ditinggalkan, maka ya dia belum dikatakan taubat gitu. Harusnya kan 5 waktu ya dikerjakan, ngerjainnya sewaktu-waktu.
Ya. Sewaktu lagi sempat, gitu ya. Sewaktu lagi ingat, atau sewaktu lagi pepet, gitu, sewaktu lagi ditangkap polisi, sewaktu lagi dijadikan tersangka, tertuduh, gitu ya, sewaktu lagi dizolimi, ya saya dizolimi, gitu kan? Kan katanya yang paling dekat posisi seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dizolimi. Nah, pas dia lagi dizolimi itulah dia sering sholat, gitu loh. Tapi gitu kezolimannya hilang dan dia sudah biasa-biasa lagi, ya sholatnya jarang-jarang lagi. Itu namanya bukan taubat. Jadi taubat itu adalah taubat yang nasuha, itu artinya yang memang berhenti semua dari semua kemaksiatan itu. Berhenti total itu nomor 4 ya. Orang yang taubatnya benar adalah orang yang berhenti total dari melakukan dosa yang pernah dia kerjakan. Bila masih melakukannya, meski dengan kadar yang sudah banyak berkurang, tetap saja masih belum dikatakan sudah bertaubat. Ya, orang yang dahulu setiap hari menenggak khamar 5 botol, ya, bisa sekarang sudah berkurang hanya menjadi 2 botol, tentu bukan termasuk orang yang bertaubat. Sebab dosa itu masih dikerjakannya. Dia sedang dalam proses bertaubat. Tapi kalau dalam proses itu dia mati, dosanya belum diampuni. Nah, beda dengan kisah, mungkin antum pernah dengar ya, kisah orang yang pernah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia sempurnakan jadi 100. Kemudian dia mau bertaubat lagi. Nah, dinasihatkan kamu pindah aja dari kampung yang lama ke kampung yang baru. Tiba-tiba di tengah jalan mati, gitu kan? Karena belum pernah ada kasus seperti itu, malaikat pun juga rada-rada confused juga nih, mau bawa ke surga apa ke neraka, gitu. Ada 2 malaikat, malaikat Rahman, dia berpikir bahwa orang ini sudah tobat, berarti kan sudah hapus dosanya. Oleh karena itu langsung aja bawa ke surga, walaupun dia belum belum sampai ke kampung tujuan. Tapi kan dosanya sudah hapus, ibarat kata udah 0-0 lagi nih, ya. Argo kembali dari 0, gitu ya. Kayak orang isi bensin dari 0 ya Pak ya, dari 0 gitu. Nah, tapi malaikat azab mengatakan nggak bisa, gitu loh. Dia belum sampai titik taubatnya yang sempurna. Dia baru dalam proses, dalam perjalanan. Memang sedang mau hendak ingin dikit lagi, gitu ya. Tapi belum sampai, gitu loh. Maka malaikat azab bilang, kita gebukin dulu di neraka untuk menghabiskan dosa-dosanya, kita bakar, kita gosongin bolak-balik gitu ya, kita gecek palanya dan sebagainya gitu. Nah, ntar kalau dosanya udah rontok semua ketebus, baru bawa ke sorga. Disitulah kemudian terjadi konflik of interest di antara 2 malaikat. Padahal malaikat itu kan bukan makhluk yang punya hawa nafsu, ya mereka hanya menjalankan job desk aja, SOP-nya masing-masing begitu. Ternyata tabrakan di tengah jalan. Maka mau nggak mau mereka harus arbitrase kepada Allah. Ya Allah, ini gimana nih? Ya, mediasi gitu. Nah, langsung ke Allah gitu kan. Ini gimana nih Allah hukumnya gitu. Kan masing-masing kita menjalankan tugas. Ya Allah bilang, ya udah begini aja lah. Memang ini belum pernah diputuskan sebelumnya, maka sekarang begini. Ukur saja, ya. Antara tempat yang lama dengan tempat yang baru, di mana dia matinya lebih dekat mana? Kalau lebih dekat ke tempat yang lama, ya dia dimasukin neraka dulu. Tapi kalau lebih dekat ke yang baru nih, gitu ya, berarti dia sudah melewati separuh dari perjalanan taubatnya, masukkan ke surga. Diukurlah oleh malaikat, dan karena yang ukur malaikat bukan Badan Pertanahan Nasional, itu pas gitu loh. Kalau PPN kadang-kadang sering nggak pas gitu hitungnya, itu pas gitu ya. Pas maksudnya soalnya sama sini gitu loh. Akhirnya mereka bingung lagi, ya Allah ini sama hasilnya gitu. Allah kemudian punya hak prerogatif untuk menentukan, tapi harus ada sebabnya juga. Apa yang menyebabkan dia bisa masuk surga atau dia masuk neraka apa? Kalau ukuran jaraknya sama berarti harus ada lagi. Nah, ternyata kata Allah, lihat wajahnya ngadep kemana, nengoknya kemana, nengok ke yang lama apa nengok ke yang baru gitu loh. Malaikat lihat, wah nengok yang baru, ya sudah, ini gara-gara nengok aja masuk surga nih. Nengoknya hati-hati juga nih. Itu ada hitungannya walaupun kecil. Ya, ketika bilangan-bilangan besarnya sama, nah yang kecil-kecilnya itu akhirnya dihitung juga pada akhirnya. Termasuk Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa memang dosa-dosa besar itu besar gitu ya, tapi ada juga dosa-dosa kecil yang kalau dikumpul-kumpulin jadi besar. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi mau jahat, mau baik, itu kecil-kecilnya pun itu ada hitungannya juga ternyata. Nah, oleh karena itu kita harus teliti juga dengan yang kecil-kecilnya itu. Bayangkan, gara-gara nengoknya dia ke arah yang baru, itu masuk surga. Gitu. Kemudian yang nomor 5 harus ganti rugi. Ya. Ganti rugi ini maksudnya kalau terkait dengan hak orang lain. Nah, dimana orang itu nggak bisa begitu dia tobat, walaupun dia udah tobat, tapi kalau itu kaitannya dengan harta orang lain, dia harus bayar dulu. Setidak-tidaknya nanti ada orang yang menggantikan hutangnya.
tidak harus ahli warisnya sih, bisa siapa saja. Sebab Rasulullah SAW pernah dihadapkan pada beliau itu seorang sahabat yang wafat gitu ya. Tapi beredar kabar bahwa orang ini utangnya belum dibayar gitu. Lalu kata Nabi, ada nggak yang mau bayarin utangnya? Rupanya mungkin anaknya nggak ada atau nggak punya juga gitu ya. Kata Nabi, sebelum ada yang mau bayarin utangnya, saya nggak akan sholatkan. Wah, geger masyarakat gitu. Kenapa ya Rasul gitu? Ya karena percuma kita sholatin tapi dia tetap digebukin juga di dalam alam barzahnya ini gara-gara utangnya. Nah, oleh karena itu akhirnya datanglah salah seorang sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak kenal si orang ini. Saudara bukan, teman bukan, kenal juga nggak pernah, lihat aja juga bertumben, udah jadi mayat baru saya lihat gitu. Tapi kalau emang gara-gara itu Anda tidak mau menyolatkan, berapa sih utangnya? Gitu. Disebutkan sekian, ya udah nih saya bayar. Begitu udah dibayar utangnya, orang yang minta utang tadi udah seneng gitu ya, udah saya impas, ayo kita sholatin, sholatkanlah jenazahnya. Jadi kalau taubatnya karena kesalahan kita kepada Allah, memang nggak usah bayar utang gitu ya. Kita minta ampun saja. Tapi kalau kesalahan kepada manusia terkait dengan harta benda, ya, atau kesalahan-kesalahan yang bersifat fisik, misalnya memukul, ya, misalnya melukai, termasuk membunuh, itu kan ada hukum yang setimpal. Dalam Islam itu ada namanya hukum kisos, gitu ya. Luka dibalas dengan luka, ya. Merusak anggota tubuh, telinga dibayar dengan telinga, mata dibayar dengan mata, hidung dengan hidung, ya kan. Dan semua luka-luka itu ada perimbangannya kalau pihak korban itu tidak terima. Tapi kalau pihak korbannya bilang ya udahlah, anggap aja impas gitu misalnya, nah, lewat dia, bisa masuk surga, tidak harus bayar hutangnya itu. Tapi ikhwati fillah rahimakumullah, kalau yang mengalaminya itu kita, misalnya harta kita diambil orang, ya, dia pinjem kagak dibalik-balikin, ya, katakanlah kita ketipu, ya, kita dikelecehin orang, ya, kita habislah harta kita, ya, dikerjain gitu. Sebenarnya kita boleh saja menuntut di dunia, ya, boleh menuntut di dunia, tapi sebenarnya bagus juga kalau kita nggak usah tuntut di dunia, nuntutnya entar di akhirat aja, gitu. Jadi ada orang kita suruh bayar utang, udah 2 tahun 3 tahun bayar utang kagak dibayar-bayar juga, saya kirim SMS, nggak usah dibayar mas utangnya, nanti aja di akhirat saya minta pahalanya, gitu. Langsung dibayar saat itu juga, gitu. Jangan gitu dong, sebab dia akan rugi. Sebab kalau di akhirat kita mintanya, berarti kan amal-amal soleh yang pernah dia buat itu jadi buat kita, gitu kan? Kalau udah cukup, kalau masih belum cukup juga, dosa kita buat dia, gitu. Jadi kalau kita dipinjem orang duit itu ya dan nggak dikembaliin, kita bilang aja mau bayar di dunia apa di akhirat nih, gitu ya. Kalau bayar dunia ya sudah balikin sekarang. Tapi kalau nggak mau balikin sekarang, nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Cuman nanti di akhirat saya minta apa? Amal soleh ente yang sholat 5 waktu, yang puasa, yang apa segala macam itu buat saya. Terus sekarang kan saya banyak dosa nih, nah dosanya buat ente. Nah itu ngancemnya gitu aja, gampang kan? Kita nggak usah ribut-ribut nagih utang pakai kekerasan gitu ya. Kalau emang orangnya beriman, tapi kalau orang nggak beriman dikasih gitu terserah katanya gitu. Urusan ternyata beda iman. Di akhirat terserah katanya. Tuhan ente sama Tuhan anda beda, dia bilang ya. Akhiratnya juga beda. Wah itu susah juga memang. Yang nomor 6, taubat itu hanya bisa dilakukan sebelum ajal. Ya, kalau orang sudah dalam proses dia sudah mau sakratul maut, nah pada posisi itu dia sudah nggak bisa lagi untuk bertobat. Sebab Allah SWT berfirman, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Ya Allah menerima taubat seorang hambanya sebelum tercabut nyawanya. Nah, ini ada kasus Fir'aun ya. Siapa bilang Fir'aun itu tidak pernah bertobat? Jadi rupanya Fir'aun itu di ujung akhir hidupnya dia taubat. Nah, sekafir-kafirnya Fir'aun gitu ya, ternyata di akhir kehidupannya dia bertaubat juga. Dan setelah selama ini mengaku dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya, ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharq qala amantu. Nah, ketika udah mau tenggelam itu Fir'aun, dia bilang apa? Amantu, saya beriman. Annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia Fir'aun aja ngaku Islam. Cuman terakhir dia ngakunya ketika
udah menjelang ajal. Nah, karena itu kata malaikat Israel, udah nggak aci lagi, udah nggak bisa dipakai nih begini ya, udah lewat waktunya gitu. Kemarin misalnya kalau mau tobat, kalau udah begini hari ya udah tinggal ngabisin doang, itu udah nggak ada gunanya lagi. Oleh karena itu kalau kita mau tobat sekarang, jangan udah antara hidup dan mati gitu ya, udah mati suri gitu ya, udah dalam kondisi yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baru pengen tobat. Udah ngeliat tuh cahaya putih nyala gitu ya, datang Israel gitu kan, saya belum tobat, gitu. Nggak pakai sekarang aja udah, gitu langsung dicabut. Gitu. Karena kan kita tidak tahu apa yang ditentukan oleh Allah tentang siapa saja yang harus dicabut nyawanya, itu tidak ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, nabi dan rasul juga tidak tahu, bahkan petugasnya langsung Israel itu juga nggak tahu. Israel itu dia berjalan seperti robot. Ya, karena setiap hari dia mendownload daftar nama pagi dan petang. Siapa yang harus dicabut nyawanya pada sesi pagi, itu dia download dulu pagi-pagi set gitu ya. Nah, nanti udah kan, begitu siang gitu, dia download lagi. Kenapa kok Israel itu tidak tahu dari jauh-jauh hari? Karena keputusan terakhir di tangan Allah. Bisa saja orang sudah ditakdirkan umurnya tinggal besok, tapi Allah punya keputusan yang lain, tambahin lagi 20 tahun lagi gitu. Nah, Israel nggak bisa bilang apa-apa. Begitu di-download namanya tidak ada, ya udah lewat gitu loh. Nah, sedangkan kalau udah di-download, nah itu udah hari itulah ditetapkan. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa nanya kepada siapapun kapan kita meninggal, termasuk kepada Israel sendiri. Kalaupun misalnya kita kenal sama Israel gitu ya, ada bocoran nggak gitu ya. Kata Israel nggak bisa, saya juga nggak tahu gitu. Dia nggak tahu siapa yang harus dicabut, pokoknya cabut aja nyawanya, selesai. Karena diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu ternyata memang berteman dengan malaikat Israel pencabut nyawa, dan sering mereka ngobrol bareng gitu. Jadi Israel menyerupakan diri jadi manusia, ya sehingga kelihatan itu Israel, cuman nggak ada yang kenal gitu ya. Nah, Sulaiman alaihissalam itu nabi yang memang punya kemampuan banyak, bisa bicara dengan jin, setan dan sebagainya, termasuk dengan malaikat, bersahabat gitu. Salah satu di antara keluarga Nabi Sulaiman, ya pembesar istana juga lah itu suatu hari mendapati Nabi Sulaiman dari ngobrol sama Israel, cuman dia nggak kenal ini Israel bukan gitu ya. Pokoknya mereka akhirnya jadi ngobrol bertiga ngalor ngidul. Nah, tidak lama kemudian Israel pamit. Ya oke lah Nabi Sulaiman, saya banyak tugas nih, jadi sampai di sini dulu ya. Ya terbang gitu, was gitu. Nah, temannya Nabi Sulaiman yang tadi itu terus nanya, itu siapa sih? Gitu. Kata Nabi Sulaiman, itu salah satu di antara hamba-hamba Allah. Iya, semua juga hamba Allah, tapi siapa? Gitu. Ya, Nabi Sulaiman pengen ngasih tahu, ragu-ragu. Ya kalau bahasa kita, kasih tahu nggak ya? Gitu ya. Nah, gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman jelasin, iya dia malaikat. Gitu. Oh, malaikat, pantesan wajahnya itu sempurna, cuma tatapannya itu loh yang kagak tahan gitu. Itu malaikat apa ya Sulaiman? Gitu. Itu Israel. Oh, Israel, Israel. Rupanya Israel tuh ngeliatin dia terus dari tadi. Itu Israel tadi tuh ngeliatin saya melulu katanya, dari awal saya datang sini sampai dia pergi, matanya tuh natapin saya terus gitu loh. Jangan-jangan, waduh, dia udah nggak enak makan, nggak enak minum gitu ya. Nah, gitu. Sampai dia bilang kepada Nabi Sulaiman, saya udah nggak enak nih, ya perasaan udah nggak enak nih. Israel udah main-main daerah sini nih. Udah gitu saya dilihatin dulu lagi kan gitu ya, tatapan matanya itu loh ya. Nah, akhirnya dia minta kepada Nabi Sulaiman, bisa nggak wahai Nabi Sulaiman, saya ini dijauhkan dari tempat sini karena Israel udah daerah sini mainnya, tolong deh gimana caranya, kan Anda punya jin, punya apa segala macam itu, ada ifrit gitu ya yang bisa mindahin singgasana Ratu Balkis dan sebagainya. Sekarang saya bisa nggak dipindahin ke tempat yang jauh gitu. Kata Nabi Sulaiman, bisa aja, apa susahnya gitu. Ya kalau gitu gini ya Nabi Sulaiman, bawa saya deh ke tempat yang jauh kemana gitu, minta sama jin ifrit gitu. Ifrit, nih teman saya ketakutan ada di Israel, ente bawa deh yang jauh kemana gitu. Kata ifrit, mau kemana gitu, yang jauh lah pokoknya ya. Kan Nabi Sulaiman itu kan posisinya di Palestina ya kan. Nah, waktu itu antara Palestina sampai ke India itu jauh, perjalanan bisa sebulan gitu. Yang dia tahu negeri paling jauh itu ya India. Yang dia bilang, India aja deh. Oke, deal, India. Hilang tuh kan, tiba-tiba nongol di India. Nah, nggak lama kemudian
Malaikat Israel yang tadi sudah pamit tiba-tiba balik lagi kepada Nabi Sulaiman sambil senyum-senyum. Kata Nabi Sulaiman, ada apa senyum-senyum? Gitu kan? Bukan gitu Sulaiman. Tadi tuh teman ente yang di samping itu dalam list saya tuh ada namanya. Fotonya juga ada. Gitu kan? Nama foto udah sesuai. Cuman tempat kematian itu tertulis bukan di sini, tapi di India. Sulaiman ini orang ketukar apa enggak gitu ya. Karena memang udah disebutkan dicabutnya di India, ini kayaknya mungkin bukan dia kali bagaimana gitu kan. Maka Israel pun ke India. Pas dia ke India, orang itu nongol. Ya buat cabut nyamanya sekalian. Jadi mau lari kemanapun kita, kalau sudah ditetapkan oleh Allah itu ya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau sudah turun di download gitu ya. Nah tapi kalau belum di download gitu ya, masih ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa minta doa panjang umur ya, tapi dengan syarat panjang umur dalam keadaan taat gitu loh. Jangan panjang umur tapi maksiat, itu namanya nambah-nambahin dosa doang gitu ya. Kalau mau cuma nambahin dosa doang, mendingan cepetan aja biar dosanya nggak banyak-banyak lagi. Tapi kalaupun mau dimintain panjang umur, ya otomatis panjang umurnya dalam keadaan taat. Syukur masih bisa buat bertaubat. Nah yang nomor 7, sebelum matahari terbit dari barat, artinya sebelum terjadi kiamat. Dan yang nomor 8 istighfar, dan yang nomor 9 adalah sholat taubat. Nah jamaah sekalian, sholat taubat itu ya, sholat taubat itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah itu ada dosa-dosa penyebab sholat taubat ya, ada banyak, ada 7, saya nggak usah bacain satu persatu. Kita masuk pada langsung tata cara sholat taubat, halaman berapa? 6 ya. Halaman 56 ya. Bisa dikerjakan dengan 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Tsumma yaqumu fayusolli raka'ataini atau arba'an. Nah cuma kalau itu dilakukan pada pada malam hari gitu ya, bagusnya memang dikerjakan walaupun 4 tapi 2 salam. Sholatnya seperti biasa kita sholat malam ya, seperti sholat tahajud biasa gitu ya. Tapi yang kita niatkan adalah, ya Allah, dengan sholat ini saya mau mohon ampun. Itu memang amal-amal soleh itu banyak yang bisa kita niatkan untuk permintaan sesuatu. Ibarat kata kita mau ketemu sama pembesar gitu ya, sama orang yang kita hormati gitu, kita datang bukan lenggang kangkung, tapi kita bawa peng-pengan ya, bawa gegawan kata orang Betawi ya. Ada sesuatu yang kita persembahkan. Nah apa yang kita persembahkan kepada Allah tentu bukan uang. Yang kita persembahkan pada Allah adalah yang paling hebat, yaitu adalah sholat. Ya Allah, saya mau sholat ini 2 rakaat, niatnya saya mau tobat gitu. Maka sholatlah 2 rakaat, kemudian setelah itu bertobat. Dan bagusnya yang nomor 2, sholat taubat itu jangan berjamaah tapi sendirian. Sebab kalau berjamaah itu menghilangkan keikhlasan, sekaligus juga kita sebenarnya tidak boleh membanggakan dosa-dosa kita di hadapan orang lain ya. Jadi kalau ada orang bikin kesalahan sama Allah dan Allah menutupi dari orang lain ya, Allah ternyata merahasiakan dia salah ya, dia dosa gitu ya, tapi nggak ada yang tahu, itu lebih mudah minta ampunnya ketimbang dia sendiri yang bocorin kepada orang lain. Gila, semalam gua habis 3 botol gitu ya. Nah itu tuh malah jadi susah Allah untuk mengampuninya. Kenapa? Karena udah tersebar. Ya makanya saya sering ditanya orang, Ustaz, saya masa lalu gelap, dulu pernah ya jadi orang kacau lah, ya udah nggak perawan lagi gitu loh. Sekarang saya mau menikah, apakah saya harus mengaku di hadapan calon mertua saya? Jangan, saya bilang. Kenapa? Ya kalau mengaku maka gak diterima gitu loh. Dan itu akan mengungkit dosa lama. Akan ditanya sama siapa? Akan cerita lagi kan panjang lebar gitu. Maka dalam Islam itu tidak ada istilah pengakuan dosa kepada manusia gitu. Pengakuan dosa itu hanya kepada Allah. Makanya taubatnya pun harus rahasia. Tidak ada taubat itu berjamaah begitu. Yuk kita bareng-bareng yuk sholat taubat. Lu tahu dosa lu apaan? Wah, itu malah ngerumpi. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi dosa itu harus menjadi rahasia pribadi masing-masing. Nah, oleh karena itu sholat taubatnya pun juga sendiri-sendiri. Jangan berjamaah gitu kan. Sebab boleh jadi nanti orang juga nggak ikhlas karena melihat, wah tuh orang sholat taubatnya gila sampai begitu ya. Emang dosa apaan sih? Kan begitu nanya kan. Dia akan cerita, wah saya dulu begini. Itu cerita masa lalu yang buruk. Itu membuat dosanya itu malah susah diampuni. Gitu.
Jadi sebaiknya nggak usah diceritakan, apalagi sampai detail, sampai begini, nggak usah, gitu loh. Ya kalau mau dijawab gini aja, ya setiap orang pasti punya banyak kesalahan. Tapi biarlah hanya Allah saja yang tahu kesalahan saya, dan oleh karena itu urusan saya dengan Allah saja bertaubatnya. Nah, yang lebih keliru lagi adalah ketika ada orang desek-desek kita untuk cerita dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, itu malah lebih nggak boleh lagi. Ya, oleh karena itu kalau ada orang sudah bertaubat, ya sudah kita anggap dia sudah bertaubat, ya kita nggak usah utak-atik lagi apa yang dilakukan di masa lalu. Kemudian banyak mengucapkan istighfar, ya, dianjurkan seusai salat taubat dilakukan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Tidak ada ayat tertentu yang harus dibaca, ya. Nah, tapi kemudian juga bagus kalau habis sholat itu besoknya gitu ya, kita memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu juga membantu untuk mempermudah Allah menghapus dosa kita dengan sedekah-sedekah itu. Ya cuman nggak usah pakai bilang, nih saya kasih sedekah nih, saya lagi tobat nih ya, gitu. Nggak usah pakai bilang begitu. Ini tobat tuh nggak usah pamer, gitu ya. Nggak usah pekan taubat nasional, gitu. Nggak usah, gitu loh. Nggak usah. Tobat berjamaah, tobat jama'i, nggak perlu, gitu loh. Taubat itu urusan pribadi masing-masing, ya. Dan yang menerimanya Allah, gitu kan, bukan manusia. Maka kita juga nggak bisa mengatakan tobatku belum benar, gitu. Nggak bisa bilang begitu. Ya nggak diterima deh tobatnya, nggak bisa. Sebab yang menerima taubat atau bukan itu Allah, dan itu rahasia Allah antara dia dengan Allah saja. Nah, kemudian sholat taubat ini sah dikerjakan kapan saja, baik siang atau malam. Tapi memang lebih bagusnya adalah pada waktu yang malam hari, di saat-saat kita sedang tahajud. Saya kira sampai di sini. Yang terakhir itu ya waktu yang utama untuk sholat taubat itu kalau bisa segera dilakukan, nggak usah ditunda-tunda. Jangan taubat itu cuma jadi wacana gitu ya. Insya Allah kapan-kapan saya akan bertobat gitu ya. Kenapa sekarang nggak gitu? Belum dapat hidayah. Ya nggak usah diomongin gitu loh ya kan. Jangan kayak Ahok gitu ya. Saya masuk Islam itu cuma tinggal belum dapat hidayah aja. Ya justru itu masalahnya, gitu kan. Nah, masalahnya adalah nggak dapat hidayah. Nggak dapat hidayah kok bangga cerita kemana-mana gitu. Mestinya kalau orang dapat hidayah itu ya udah, saya ingin mencari hidayah, bukan cuma ditungguin, dicari. Ya, dipelajari, dikejar hidayah itu agar dapat gitu. Segera dilakukan dan jangan ditunda-tunda, dan tidak ada istilah terlambat juga sih dalam masalah bertaubat. Jangan sampai ada orang bilang begini, ya kalau ente sih enak, dosa nggak kebanyakan, taubatnya gampang. Kalau udah kebanyakan nih, nggak yakin apa diterima apa enggak. Salah gitu ya. Jangankan yang dosanya sebanyak itu, orang yang syirik menyembah batu, ya, berhala, ya, itu artinya kan ada disebutkan bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni gitu kan. Nah itu sebenarnya pemahamannya bukan begitu. Pemahaman yang benarnya adalah bahwa orang yang matinya masih membawa dosa syirik, itulah yang tidak bisa diampuni. Nah, sedangkan yang matinya membawa dosa di luar syirik itu masih bisa diampuni, asalkan dia punya modal untuk nebus dosanya. Misalnya dia pernah nggak sholat, ya, dalam seumur hidupnya pernah sekali nggak sholat, gitu. Dan utang sholat itu nggak dibayar, mati membawa utang sholat. Nah, diampuni nggak dosanya? Diampuni, tapi dengan syarat apa? Punya modal nggak buat nebus itu? Ya kalau modalnya banyak, maksudnya amal-amal solehnya banyak gitu ya. Nah itu bisa buat nebus utang sholatnya, artinya itu diampuni. Nah tapi kalau dia nggak punya modal, ya apa boleh buat? Masuk dulu neraka, bubukin dulu lah berapa lama ya, 100 tahun apa 1000 tahun atau berapa, baru dikeluarin lagi. Karena sholat 5 waktu itu dosanya gede banget kalau ditinggalkan dengan sengaja. Oleh karena itu daripada nebusnya pakai di neraka, mendingan nebusnya sekarang aja sebelum meninggal. Bayar dulu utang sholat kita, bayar dulu utang puasa kita, bayar dulu utang zakat kita, utang-utang kita kepada Allah tuh bayar, gitu ya. Utang haji, ya. Orang sudah siap untuk berangkat haji tapi nggak jadi gitu misalnya. Nah itu kalau bisa segera dibayarkan biar tidak perlu nanti di akhirat ditanya. Kemudian tidak terhalang dari waktu yang dilarang sholat, dan terakhir lebih utama dilakukan pada malam hari. Baik, 10 menit lagi sudah sesi tanya jawab. Baik, sampai di sini saya akan kembalikan pada pimpinan acara untuk memimpin tanya jawabnya. Kita masih punya waktu sampai Isya jam 7.20 atau 7.30. Ya, Pak.
Terima kasih Bapak Ustadz. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Nanti dari sesi tanya jawab ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita yang mempunyai pertanyaan yang belum diketahui mungkin jawabannya oleh Ustadz. Silakan mungkin dari Ahmad atau Iwan. Mic-nya. Sebutkan nama, bagian, dan dosanya apa? Dosanya jangan ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, kebetulan saya ikut pengajian di luar. Nah, di pengajian tersebut ada sholat tasbih. Nah, di sana sih diberitahunya kalau sholat tasbih itu kita minta ampunan dosa-dosa atas dosa yang kita lakukan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa bedanya sholat tasbih dengan sholat taubat? Ya, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi udah pernah ikut sholat tasbih kan? Udah Pak Ustadz. Nah, tahu kan bedanya? Iya, dia 15 rakaat. Nah, jadi sholatnya itu udah ada ketentuannya. Memang banyak variasinya. Nah, tapi yang membedakan adalah di tiap kali posisi gerakan tubuh, entah itu ruku, entah itu iktidal, sujud, di antara dua sujud, itu baca tasbih. Kalau sholat taubat, enggak. Sholat taubat ya taubat aja. Sholatnya cuma 2 rakaat biasa. Seperti umumnya kita sholat kayak sholat tahajud, ya Sholat kan? hajat. Ya, sholat hajat, sholat biasa lah begitu. Tapi nawaitunya, niatnya ini, ya Allah, saya ingin taubat. Nah, maka saya bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan amal baik. Bentuknya adalah sholat 2 rakaat ini. Secara fisik gerakannya semua tidak ada yang beda. Sedangkan tadi sholat tasbih itu kan jumlah rakaatnya tertentu, gerakannya tertentu, kemudian bacaannya juga tertentu sesuai dengan ini. Saya nggak usah cerita sholat tasbih di sini lah ya, panjang ntar nggak selesai gitu ya. Tapi seperti itulah kira-kira. Jadi memang dia berbeda secara gerakan. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak Ustadz terkait dengan tadi yang disinggung oleh Pak Ustadz mengenai hutang sholat. Nah, ini yang sekarang yang pernah saya dapat informasi itu mengenai hutang sholat ini, ada yang menyatakan bahwa hutang sholat itu harus dikodok. Ada juga yang menyatakan bahwa kalau sudah tobat ya sudah, Allah hapuskan dosa-dosa yang lalu, kemudian yang baru buka lembaran baru. Nah, ini kira-kira posisi kita gimana untuk dalam kajian ini? Apakah nanti yang otomatis mungkin rekan-rekan mudah-mudahan nggak ada hutang sholat gitu. Nah, ini bagaimana pelaksanaannya Pak Ustaz? Jadi termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pun pernah punya hutang sholat. Pernah dalam kehidupan beliau, walaupun nggak banyak gitu ya. Jadi ada 2 kejadian. Yang pertama pada waktu perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, Madinah dikepung 10.000 pasukan dan Nabi bertahan dengan menggunakan Khandaq itu, parit ya, panjangnya kira-kira 5 kilo. Di sepanjang tepian sebelah sana, di luar itu pasukan kafir siap nerobos, dan di sini Rasulullah dan para sahabat menjaga jangan sampai ada yang nerobos. Tapi menjaga itu ternyata ngabisin waktu, sehingga beliau tidak sempat sholat zuhur, tidak sempat sholat asar, maghrib, dan isya. Nah, baru pada malam hari mereka bisa melakukan sholat itu. Maka Nabi memanggil Bilal untuk azan di tengah malam, kira-kira ya jam 12 malam gitulah. Orang-orang lagi pada mau tidur, tiba-tiba dengar suara azan, subuh belum, isya udah lewat gitu kan. Nah, lalu mereka datang ke masjid, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, kita belum sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sekarang kita kerjakan. Jadi tengah malam itu Rasulullah memimpin sholat zuhur 4 rakaat. Selesai itu Bilal qomat lagi sholat asar 4 rakaat. Setelah itu maghrib, setelah itu baru isya. Ini kejadiannya pada tahun ke-5 Hijriah, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim terkait dengan kisah itu. Kemudian kisah yang kedua adalah pada perang Khaybar. Nah, perang Khaybar ini ceritanya Nabi bersama rombongan pulang dari perang gitu ya, dengan tergesa-gesa
dan tidak berhenti karena memang strategi taktiknya begitu. Cuma ketika sudah hampir mendekati waktu fajar, hampir subuh, mereka sudah nggak kuat lagi. Ya mereka selain capek, lapar, luka dan sebagainya, akhirnya sebagian mereka mengusul kepada Nabi untuk kita istirahat aja sebentar dulu lah, ya barang sejenak. Gitu. Nabi membolehkan tapi dengan syarat harus ada yang jaga, dan yang jaga adalah Bilal. Nah, semua tidur tuh, Nabi, para sahabat, onta, kuda, semua tidur, gitu ya. Tinggal Bilal doang sendirian, gitu. Memang si Bilal secara fisik dia orang Afrika, badannya kekar, gede, gitu ya. Tapi kan Bilal juga manusia. Dalam arti dia punya batas, ambang batas juga kemampuan, gitu ya. Nah untuk mengusir rasa kantuknya Bilal sholat. Cuman sambil sholat sambil nguak dulu kan, udah nggak tahan juga. Akhirnya Bilal keliling-keliling lalu dia duduk, dia nyender di punggung ontaknya dia. Ontaknya lagi tidur. Tapi dia menghadap ke timur, maksudnya kalau nanti fajar itu menyingsing, nah dia langsung membangunkan orang-orang. Dalam perasaan Bilal, dia cuma ngedip sebentar sih gitu ya. Tapi begitu dia buka matanya lagi, matahari gede banget gitu ya. Itu subuhnya lewat sampai terbit matahari, terik gitu. Nah saat itulah kemudian Rasulullah membangunkan Bilal dan kemudian kata Nabi, kita sholat. Bilal azan. Bilal kocok-kocok mata karena nyawanya kan belum kumpul juga kan. Sambil bingung dia tanya, azan apaan ya Rasul? Azan subuh. Azan subuh, orang belum zuhur kan, tapi matahari udah sangat terik gitu. Akhirnya mereka sholat berjamaah 2 rakaat, imamnya adalah Nabi, dan selesai sholat Nabi kemudian sedikit memberikan arahan. Hadisnya yang sangat terkenal ya, man nasiyas sholata falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang luput terlepas dari sholat ya, sudah lewat waktunya, falyusalliha, dia harus menggantinya. Bukan falyatubu, silahkan bertobat, enggak. Bukan bertaubat kata Nabi, ganti. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah hutang. Nah, sebab nanti di akhirat begitu kita menutup mata, ya, pertanyaan yang pertama itu adalah masalah sholat. Bukannya pertama-pertama siapa Tuhanmu? Wah itu pertanyaan pembuka. Ya, pertanyaan pembuka itu gampang, cuma 3 soal. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Allah, Muhammad, Islam, gitu doang selesai. Mereka juga tahu ya, nanti formalitas lah, formalitas gitu kan. Nah, kalau kayak kita mah nyantai, kecuali orang-orang kafir jadi ditanyain begitu bingung dia kan, atau orang Islam tapi liberal. Apa agamamu? Waduh, kayaknya Islam juga benar, Kristen juga benar, tampol sama mereka. Gitu kan. Kalau yang liberal kan susah dia kan. Gimana jawabannya? Tapi kalau yang kita mah iman udah jelas lah. Man rabbuka? Gitu. Wa man nabiyuka? Muhammad. Wa ma dinuka? Islam. Selesai udah kan? Gitu. Tapi sekarang buka kitab. Apa? Catatan sholat. Nah, baru mulai sejak balik pertama kali sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Ada yang bolong apa enggak? Itu yang jadi masalah. Nah begini, kalau Rasulullah itu memang pernah, tapi kan sedikit dan juga sebabnya jelas, pasti gitu ya. Maka nggak ada masalah. Dan di masa Rasulullah kejadian seperti itu kejadian sekali, 2 kali, 3 kali biasa saja gitu ya. Beda memang dengan di zaman kita. Di zaman kita ini ada orang Islam gitu ya. Dia punya utang sholat sampai setahun. Gila juga, setahun kagak sholat gitu kan. Masih Islam atau enggak gitu ya. Nah, sebab kalau di zaman Nabi itu nggak ada contohnya. Nggak ada orang di zaman Nabi setahun kagak sholat. Sehari kagak datang ke masjid aja Nabi udah mau bawain kayu bakar, mau dibakar rumahnya. Apalagi sampai setahun kan begitu. Nah makanya kalau ada pertanyaan, ya Ustadz ini gimana kalau ada orang sampai setahun kagak sholat? Apakah dia perlu ganti? Apa ketemu di jembatan impas gitu? Yang penting tobat aja gitu kan? Nah emang di sini menjadi polemik juga. Ya ada yang mengatakan tadi seperti yang aku katakan, udahlah tobat aja. Nah, yang penting kan Allah udah tahu hatinya gitu kan? Tapi masalahnya begini, ini kan hutang. Wong 1 kali sholat itu ditinggalkan harus dibayar, ya kan? Bagaimana mungkin setahun sholat malah kagak dibayar, malah ada pemutihan? Kalau begitu, kalau begitu banyakin aja sekalian, biar banyak kan jadi diputihkan gitu loh. 1 aja mesti diganti. Masa yang setahun itu malah nggak diganti, justru kan harus diganti gitu kan? Cuman memang kalau ditanya, emang ada dalilnya? Ya nggak ada sih, karena di zaman Nabi nggak ada orang nggak sholat sampai setahun gitu. Nah jadi ini malah masalah ijtihadi. Tetapi para ulama 4 mazhab itu semua sepakat
tidak ada sholat yang hangus. Kewajiban sholat itu tidak ada yang hangus, semua harus dibayar, cepat atau lambat, dan tidak berbunga, gitu ya. Nggak nambah gitu, enggak gitu ya. Ya segitu. Dan dia tidak cukup hanya diganti dengan taubat misalnya. Kalau taubatnya wajib, tapi utang mah tetap, gitu. Sama kan? Antum pinjam duit saya 10 juta, bilang habis bulan mau bayar. Habis bulan ditagih kagak ada, ya kan? Ditelepon kagak diangkat, di SMS kagak dijawab, ya kan, dan sebagainya. Ketemu 3 tahun kemudian, gitu ya. Mohon maaf banget gitu ya. Pas lebaran lagi kan ketemunya kan. Maaf lahir batin. Iya lahir batin, tapi 10 juta balikin. Kan begitu. Ya, urusan kita maafin, tapi yang namanya utang itu tetap sama dengan orang punya utang puasa. Ya. Puasa itu kan tetap ada hitungannya. Kalau sampai dibawa mati dia masih punya utang puasa, nah itu ribet urusannya. Mendingan dia harus bayar dulu sebelum dia meninggal dunia, berapapun utang puasanya. Nah sholat itu derajatnya lebih tinggi dari puasa, maka dia harus ganti sholatnya itu. Nah masuk kepada titik, terus gimana seandainya ini kan masalah tidak ada dalilnya. Gimana kalau seandainya ternyata kita tobat saja sudah cukup, tidak perlu diganti. Nah itu kan berarti nanti kita di akhirat jadi kayak kelebihan sholat gitu kan. Nah tenang aja, kalaupun sholat ternyata akhirnya tidak wajib diganti, cukup taubat saja, kita nggak akan kesusahan di akhirat, karena kita bergelimang dengan sholat-sholat yang sudah kita ganti itu jadi sholat sunnah, menambah berat timbangan amal kita. Aturan kita masuk surga pas-pasan nilainya, jadi tempatnya ngemper di bawah begitu ya. Nah ini kita jadi dapat kondominium, dapat istana, dapat apa? Gara-gara ganti sholat, ternyata sholat nggak perlu diganti, gitu. Tapi kalau ternyata sholatnya wajib diganti dan kita kagak ganti, kan kita bengong saat itu. Ya, kata Ustadz nggak usah diganti katanya gitu. Nah, ternyata kita kagak ganti. Kan kita bisa ribut, ya kan? Kata malaikat, siapa yang bilang? Ustadz ibu, panggil ustadznya, gamparin sekali. Jadi mendingan kita punya backup sistem daripada kita selonong boy gitu aja, dus-dusan ya. Dak dek kena masa bodoh, yang penting bisa masuk nih gitu surga. Enggak juga, persiapan tuh harus, karena ini perjalanan one way, tidak ada balik lagi. Kalau emang bisa balik lagi, oh enak. Begitu sampai sana, ya ternyata harus diganti ya. Tahan dulu ya, saya balik dulu dunia. Saya mau ganti dulu. Kalau emang bisa begitu, mau orang udah pada balik lagi semua dunia. Nah masalahnya kita nggak tahu nanti itu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu jangan terlalu berani untuk mengatakan tidak usah diganti. Gantilah. Tinggal masalahnya apakah menggantinya ini harus sesuai dengan waktu sholat atau tidak, gitu ya. Kalau keharusan tidak, sebab Nabi waktu nggak sholat subuh itu dia gantinya pada waktu duha. Tidak harus nunggu subuh lagi berikutnya. Ketika Nabi tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, gitu ya, beliau nggak nunggu besok deh zuhur, habis zuhur sholat 2 kali, habis asar 2 kali, enggak. Tapi beliau langsung sholatnya di malam itu. Karena apa? Prinsipnya makin cepat dibayar makin baik. Nggak harus menunggu sesuai waktunya. Nah, tapi kalau ada orang mau melakukannya sesuai dengan waktunya, untuk memudahkan, boleh-boleh saja. Misalnya dia punya utang 100 hari, nggak sholat, sehari 5 waktu kali 100. Udahlah, saya mau bayar dalam jangka 100 hari juga. Jadi setiap kali habis sholat, dia sholat lagi, habis sholat lagi, gitu ya, bisa. Tapi kalau dia mau percepat, biar nggak sampai 100 hari, takut Israel keburu datang, gitu ya, saya gantinya sehari langsung 10 deh. Habis sholat 10 gitu, terus begitu bisa. Tapi bisa juga kita ganti dengan gaya Nabi SAW, yaitu ketika malam, dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu 1 hari. Nah gitu kan. Habis itu mau terusin lagi untuk paket hari kedua gitu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah boleh. Yang penting hitungan cocok, syukur lebih jangan sampai kurang. Nah kalau lebih jadi pahala tambahan, kalau kurang nyahok kita di akhirat. Nah itu yang harus hati-hati gitu ya. Tapi kalau ada yang berkeyakinan dia yakin banget freestyle, nggak usah diganti, yang penting toat, ya udah tafadhol silahkan gitu loh. Tapi kalau saya sih nggak berani gitu ya, ninggalin sholatnya nggak berani, apalagi ninggalin dan nggak diganti gitu. Ninggalin aja udah jadi dosa, nggak cukup hanya taubat saja. Baik, ada lagi silakan. Udah Isya. Satu lagi. Berkaitan dengan sholat taubat.
Tadi disampaikan bahwa kalau kita sholat taubat kan biasanya orang-orang yang memang kebetulan dia misalkan melakukan dosa-dosa besar. Padahal sesungguhnya kita ini kan manusia biasa, nggak lepas dari dosa saja. Nah, apakah sholat taubat ini perlu kita lakukan? Seperti misalkan kita dawamkan seperti sholat duha, witir, dan tahajud. Sehingga sholat taubat juga bagian dari sholat, kalau misalkan kita lakukan di malam hari, menjadi bagian dari qiyamul lail yang dilakukan. Apakah itu juga dicontohkan atau dianjurkan atau bagaimana? Karena di satu kajian di Ustaz Lutfi Fatullah kalau nggak salah di minggu pagi itu, salah satu yang beliau katakan diantaranya mungkin ya nggak sering mungkin gitu apa. Sementara kalau kita merasa kita kan banyak dosa, kenapa enggak melakukan taubat gitu, salat taubat itu Pak. Jadi begini, taubat itu memang lebih dahsyat daripada sekedar minta ampun. Jadi levelnya itu dia agak sedikit lebih masif gitu ya. Biasanya terkait dengan dosa besar. Tapi kalau minta ampun, nah itu memang tiap waktu, tiap saat, tiap malam, tiap kesempatan kita disuruh beristighfar terus. Karena dosa itu ternyata terbagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil dengan istighfar, dosa besar dengan taubat. Nah, ketika kita bicara sholat taubat, ini bukan sholat istighfar nih, tapi sholat taubat. Jadi momennya memang besar. Ketika orang jatuh terperosok dalam jurang nista gitu ya, besar, kan disebutkan ada dosa-dosa besar, zina, mabok, kemudian ukukul walidain misalnya, atau syirik atau apalah gitu, macam-macam gitu semua. Nah, dia bertaubat itu ada momennya, lalu dia sholat. Maka emang tidak perlu sering-sering. So, kalau taubatnya sering-sering, berarti dosanya sering banget dia, gitu kan? Nah, nggak masuk akal gitu seorang muslim kok dosa besarnya sering. Nah, kalau dosa kecilnya sering, ya apa boleh buat. Memang itulah yang terjadi. Antum dari rumah keluar rumah, naik kendaraan, udah melihat aurat perempuan, ya kan? Kadang-kadang susah untuk ditolak gitu ya. Artinya anak mau pakai kacamata hitam juga malah kesempatan jadi kelihatan. Nggak dilihat jadi gimana ya kan, jadi nabrak gitu kan. Jadi ada saja dosa-dosa kecil yang pasti selalu kita tidak sengaja tapi kejadian gitu kan. Disitulah kemudian kita harus banyak istighfar. Dan di malam hari tahajud itu, jadi gini, kalau tahajud memang tiap malam. Rasulullah SAW itu tahajudnya tiap malam ya. Dan tidak pernah libur gitu. Beda sama kita. Kalau kita kan tiap tahun gitu ya. Kalau muhasabah gitu ya. Nah, itu kita tahajud. Tapi kalau nggak itu kita jarang-jarang tahajud. Kalau Nabi itu tiap malam. Dan di tiap malam itu memang Nabi tidak pernah berhenti dari minta ampun sampai 100 kali. Beliau minta ampunnya. Aisyah sampai bilang, udah maksum, udah nggak bikin dosa masih minta ampun aja. Jadi nggak enak kita banyak dosa, jarang-jarang minta ampun gitu kan. Kata Nabi, afal akuna abdan syakura. Tidakkah boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukurnya dengan cara beliau minta ampun. Nah, kalau kita dosa banyak, kok nggak minta ampun juga, malu lah gitu ya. Nah, maka istighfar setiap malam itu di tengah-tengah sholat tahajud itu rutin. Tapi kalau sholat taubat memang dia sesuai dengan momennya. Ketika seorang merasa dia berdosa sekali, melakukan perbuatan yang dosa besar, minal kabair, dia berhenti, kemudian dia taubat, lalu dia sholat. Cukup barangkali ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mengikuti kajian dari Ustaz Ahmad Sarwan mengenai sholat taubat. Mudah-mudahan apa yang kita dapat kita langsung praktekkan nanti malam. Kali aja kalau ada dosa besar, kalau nggak ada ya istighfar banyak-banyak. Demikian Ustaz, mungkin langsung saja kita langsung sholat isya berjamaah. Mungkin bisa ditutup dengan doa penutup dari Ustaz. Dari saya terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin fanajjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.